Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban ujian tengah semester mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Dua Yuningsih dengan NIM 2001020008 dari kelas 20A1 Program Studi Manajemen Informatika. Untuk soal yang nomor pertama, jelaskan pentingnya keamanan sistem informasi. Kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat. Pentingnya nilai informasi yang diinginkan hanya boleh diakses oleh orang tertentu. Jatuhnya informasi ke pihak lain, lawan bisnis, dapat menimbulkan kerugian pemilik informasi. Contohnya, produk dalam proses development. Terhubungnya LAN ke komputer atau internet membuka potensi adanya lubang keamanan security hole yang tadinya bisa ditutupi dengan mekanisme keamanan secara fisik. Kemudahan atau kenyamanan mengakses informasi berbanding terbalik dengan tingkat keamanan sistem informasi itu sendiri. Semakin tinggi tingkat keamanan, semakin sulit atau tidak nyaman untuk mengakses sistem informasi. Soal yang nomor 2, dengan adanya perkembangan teknologi saat ini yang serba online, jelaskan tantangan keamanan sistem informasi yang sedang tren saat ini dan berikan contoh kasus. 1. Ketidakpedulian manajemen perusahaan. 2. Tidak adanya perencanaan awal. 3. Keuntungan tak terlihat. 4. Mengurangi kenyamanan. Contoh kasus yaitu kunci pintu rumah. Satu rumah memiliki 2 kamar, dampak tidak seberapa. Satu hotel memiliki 200 kamar, budget menjadi besar. Jika tidak dibudgetkan di awal akan dikagetkan dengan kebutuhan pengamanan sistem, seperti firewall, intrusion detection system, antivirus, dan disaster recovery center. Yang ketiga, berikan contoh algoritma kriptografi. Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyandikannya ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Contoh algoritma kriptografi, DES atau Data Encryption Standard, AES, Bowis, SET, IDEA, Ghost, Sharpen, RC4, RC5, dan lain-lain. Soal yang nomor 4, berikan contoh algoritma steganografi. Steganografi adalah ilmu dan seni menyembunyikan pesan rahasia ke dalam media lain sehingga keberadaannya tidak terdeteksi. Stego, salah satu algoritma steganografi yang cukup sederhana pada citra GIF adalah Stego. Stego dikembangkan oleh Roman Macha pada tahun 1996. Yang kedua, citra GIF adalah jenis citra terindeks, image yang pertama kali diperkenalkan oleh CompuServe pada tahun 1987. Format GIF biasanya digunakan untuk menyimpan citra grafika komputer, citra ikonik, kartun, logo, animasi, maupun citra natural. Nomor 5, jelaskan pengertian tentang private key dan public key dalam keamanan sistem informasi. Private key digunakan dalam proses enkripsi simetris dan enkripsi asimetris. Private key bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pemiliknya. Public key digunakan dalam proses enkripsi asimetris.
Public key bersifat tidak dirahasiakan oleh pemiliknya, tapi siapapun boleh mengetahuinya. Yang keenam, jelaskan berbagai sumber lubang keamanan sistem. 1. Salah desain, design flaw. Umumnya jarang terjadi, akan tetapi apabila terjadi sangat sulit untuk diperbaiki. Akibat desain yang salah, maka biarpun dia diimplementasikan dengan baik, kelemahan dari sistem akan tetap ada. Contoh, lemah desainnya algoritma enkripsi ROT13 atau Kaiser-Gardner, di mana karakter digeser 13 huruf atau 3 huruf. Meskipun diimplementasikan dengan programming yang sangat teliti, siapapun yang mengetahui algoritma dapat memecahkan enkripsi tersebut. 2. Implementasi kurang baik. Banyak program yang diimplementasikan secara terburu-buru sehingga kurang cermat dalam pengkodean. Akibat tidak adanya cek atau testing implementasi suatu program yang baru dibuat. Contoh, tidak memperhatikan batas, bound dari sebuah array tidak dicek sehingga terjadi yang disebut out of bound array atau buffer overflow yang dapat dieksploitasi, misalnya override ke variabel berikutnya. 3. Salah konfigurasi. Contoh berkas yang semestinya tidak dapat diubah oleh pemakai secara tidak sengaja menjadi writable apabila berkas tersebut berkas penting. Seperti berkas yang digunakan untuk menyimpan password, maka efeknya menjadi lubang keamanan. Kadangkala sebuah komputer dijual dengan konfigurasi yang sangat lemah. 4. Menggunakan program atau sistem. Contoh kesalahan menggunakan program yang dijalankan dengan menggunakan account root seperti user dapat berakibatkan fatal. Soal yang nomor 7, jelaskan fungsi firewall. Yang pertama, mengontrol dan mengawasi arus paket data. Fungsi firewall pada jaringan komputer yang pertama berguna dalam mengontrol dan mengawasi arus paket data yang mengalir di jaringan. Fungsi firewall tersebut juga mencakup modifikasi paket data yang datang dan mampu menyembunyikan IP address. 2. Menjadi pos keamanan jaringan. Selanjutnya, fungsi firewall pada jaringan komputer mampu mengontrol lalu lintas dan data ketika mengakses jaringan privat yang dilindungi. Seluruh lalu lintas, baik yang keluar atau masuk jaringan, harus melewati firewall. Agar dilakukan pemeriksaan baik dengan cara menyaring, membatasi, atau bahkan menolak. Yang ketiga, mencatat aktivitas pengguna. Ketika pengguna komputer mengakses sebuah data, maka firewall akan mencatatnya sebagai dokumentasi, log file. Adanya catatan data tersebut yang akan digunakan untuk mengembangkan sistem keamanan komputer. Kemudian fungsi firewall yaitu melakukan autentifikasi terhadap akses ke jaringan. Yang keempat, mencegah bocornya informasi. Fungsi firewall pada jaringan komputer tidak hanya sekedar mencatat aktivitas pengguna. Firewall juga mampu mencegah kebocoran informasi yang berharga. Mudahnya, firewall yang akan mencegah pengguna mengirim file berharga yang sifatnya konfidensial atau rahasia ke pihak lain tanpa disadari. Soal yang ke-8 yaitu berikan contoh kasus ancaman keamanan website dan cara menanganinya. Contoh kasus pencurian dan penggunaan akun internet milik orang lain.
Salah satu dari sebuah ISP, Internet Service Provider, adalah adanya akun pelanggan mereka yang dicuri dan digunakan secara tidak sah. Berbeda dengan pencurian yang dilakukan secara fisik, pencurian akun mencakup menangkap user ID dan password saja. Hanya informasi yang dicuri, sementara orang itu yang kecurian tidak merasakan hilangnya benda yang dicuri. Pencurian baru terasa efeknya jika informasi yang digunakan yang tidak berhak. Akibat dari pencurian ini, penggunaan dibebani biaya penggunaan akun tersebut. Kasus ini banyak terjadi di ISP, namun tidak ada yang pernah diangkat adalah penggunaan akun curian oleh dua warnet di Bandung. Cara menanganinya yaitu satu, meningkatkan pengamanan sistem yang terintegrasi untuk mencegah adanya perusakan di bagian dalam sistem. Dua, perlunya cyber law atau perangkat hukum khusus seperti ahli forensik. Tiga, perlunya dukungan lembaga khusus seperti ICAT, Indonesia Computer Emergency Response Team, untuk memberikan informasi tentang cybercrime. 4. Melakukan sosialisasi secara intensif yang meningkatkan kesadaran kepada warga masyarakat dalam penanggulangan cybercrime. Memproteksi gambar atau video pribadi dengan sistem yang tidak dapat memungkinkan orang lain mengakses secara leluasa. Presentasi hasil ujian tengah semester. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.